الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di usia kita yang berbeda-beda, yang mulai yang 20, 30, 50, 60, 70, bahkan 80. Saya yakin kita sepakat dan akan mengatakan bahwa di usia yang sekarang inilah kita merasakan apa manfaatnya takwa itu. Bukanlah kebetulan kalau Allah mengajari kita dengan ucapannya Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf surat ke-12 pada ayat 90, ketika sudah berjumpa dengan saudara-saudaranya dan beliau sudah menjadi pemimpin Mesir, ucapannya Yusuf itu adalah qad mannallahu alaina, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kita. Innahu mayyattaqi wa yasbir, sesungguhnya siapapun yang bertakwa dan bersabar. Kata-kata sabar yang diucapkan oleh Nabi Yusuf itu tentu saja membuat kita langsung memandang jauh ke puluhan tahun sebelum itu. Beliau dibuang, dipenjara, difitnah. Kata beliau, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innahu la yudhi'u ajral muhsin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa ini tidak hanya diingatkan oleh kita untuk 1 jam, 1 hari kepada kita. Innahu mayyattaqi wa yasbir, sesungguhnya siapapun yang bertakwa dan bersabar. Kata-kata sabar yang diucapkan oleh Nabi Yusuf itu tentu saja membuat kita langsung memandang jauh ke puluhan tahun sebelum itu. Beliau dibuang, dipenjara, difitnah. Kata beliau, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innahu la yudhi'u ajral muhsin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa ini tidak hanya diingatkan oleh kita untuk 1 jam, 1 hari, 1 tahun, 10 tahun, tetapi Allah meminta kita untuk menyadarinya hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tetapi saya berusia 55. Beberapa bapak tadi saya tanya sudah 70, Ustaz Arkom dan segala macam. Di usia kita masing-masing pasti kita akan menyadari sungguh banyak karunia yang Allah telah berikan pada kita. Umur, rezeki, jabatan, tetangga, ayah, ibu, anak, kesempatan dan segala macam. Itu adalah karunia Allah. Dan qad mannallahu, sungguh Allah telah memberikan karunia yang banyak. Innallaha mayyattaqi, dan barang siapa yang bertakwa, kita sudah sama-sama bertakwa di masa yang lalu dan bersabar menunggu buah takwa itu. Dan Allah benar-benar membuktikan innahu la yudhi'u ajral muhsin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi kita yang bertakwa dan terus-menerus berbuat kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang harus kita sadari dan kita lakukan untuk kedepannya jamaah sekalian? Ada satu hal yang ingin saya ingatkan jamaah sekalian, dan dampaknya sangat luas. Di luar itu ada anak-anak kecil kita, anak-anak SMA kita, jamaah Harkom. Masjid ini dan masjid kita di tempat kita masing-masing bisa kita hitung 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan seperti apa tergantung kita sekarang. Mari kita renungkan jamaah sekalian, salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi di hari Jumat adalah membaca surat Kahfi. Tetapi kalau kita ditanya mengapa harus surat Kahfi yang dibaca, karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surat Kahfi, mulai dari akan mendapatkan keselamatan dari fitnah Dajjal dan segala macam. Tapi kalau dikejar lebih jauh, mengapa harus surat Kahfi yang dibaca? Bagaimana ceritanya surat Kahfi itu bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal? Hadirin, mari kita renungkan. Di ayat ke-7 di surat Kahfi itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amal. Atau linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Sungguh aku menjadikan apa yang ada di muka bumi, kata Allah, sebagai perhiasan bagi kalian. Lalu Allah sebut, untuk aku uji kalian. Siapa yang terbaik perbuatannya di antara mereka. Bukan kebetulan, 2 ayat setelah ayat tentang ujian ini, Allah dari ayat ke-9 sampai ayat ke sekitar 30, Allah berbicara tentang para pemuda Kahfi. Para ulama tafsir mengatakan bahwa surat Kahfi adalah surat yang mengatakan kepada pembacanya, kalian yang hidup kapanpun, dimanapun, akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 4 ujian kehidupan. Kapanpun, dimanapun, apapun jabatannya, akan diuji oleh Allah dengan 4 ujian kehidupan. Dan surat Kahfi ini memandu kalian bagaimana menghadapi ke-4 ujian itu. Ujian pertama adalah ujian agama. Diwakili oleh Allah, diceritakan oleh Allah kepada kita melalui kisah pemuda Kahfi. Maksudnya ujian agama itu adalah, apakah kita memahami agama kita, melaksanakan agama kita, dan memperjuangkan agama kita untuk kita, keluarga kita, dan untuk anak-anak di sekitar kita, dan semua orang di sekitar kita. Kalau iya, jamaah sekalian, maka begitu kita diuji pada ujian kedua, ujian harta yang Allah wakilkan, yang Allah ceritakan kepada kita tentang pemilik 2 kebun, ketika harta itu sampai kepada kita, banyak maupun sedikitnya, berjumlah luar biasa atau tidak luar biasa, maka harta yang diujikan oleh Allah kepada kita tidak akan menjauhkan kita dari Allah, tidak akan menjauhkan kita dari masjid, tidak akan menjauhkan kita dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu seterusnya. Begitu juga masjid ini. Masjid ini, kalau saya bagian dari masjid ini, tidak peduli dengan masjid ini, tidak berusaha melaksanakan agama di masjid ini, tidak membuka majlis PPQ buat anak-anak kita, tidak mengajarkan Al-Quran pada semua jamaahnya dan segala macam, hanya bukti 5 tahun, 10 tahun masjid ini akan kehilangan penerusnya. Kenapa? Anak-anak mereka tidak akan menemukan ayah, ibu, dan kakak mereka yang mengerti agama, lalu mereka kemudian asing. Begitu mereka tumbuh, lulus kuliah, bekerja dan segala macam, mendapatkan harta itu akan menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, ujian pertama dari surat Kahfi adalah ujian agama yang Allah ceritakan. Ujian kedua adalah ujian harta, dan ujian ketiga adalah ujian ilmu. Artinya, apakah begitu bertambah banyak orang-orang yang harus kita tanggung jawab, dipimpin, diarahkan dan segala macam, apakah kita mau terus belajar? Seperti belajarnya seorang Rasul, Nabi Musa alaihissalam kepada seorang Nabi, bukan Rasul, Nabi Khidir, tetapi dia terus mau belajar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid ini juga begitu. Akan terus bertambah jamaahnya, anak-anak muda akan menjadi penerus masjid ini. Adik-adik kita, anak-anak kita, cucu kita akan menjadi penerus kita. Kalau kita agama kita laksanakan dengan baik, harta yang Allah berikan sebagai ujian kepada kita didaya gunakan dengan baik, dan begitu kita bertambah orang-orang yang ditanggung jawabi, kita belajar ilmu lebih banyak, jamaah sekalian. Dan begitu juga dengan ujian yang terakhir dalam surat Kahfi, yaitu ujian kekuasaan. Apakah kekuasaan itu digunakan untuk melayani kebenaran, membela agama, menolong yang lemah, atau sebaliknya kekuasaan itu membutakan kita dari segala sesuatu, jamaah sekalian. Hadirin, renungkanlah surat Kahfi itu. Kalau kita baca di hari Jumat, bukan hanya membaca teksnya saja, tetapi isinya itu adalah surat ini, kata Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Sungguh aku menjadikan sesuatu yang di muka bumi ini sebagai perhiasan bagi kalian, untuk kami uji kalian. Siapa yang terbaik amalnya? Ujian pertama adalah ujian agama. Ujian kedua adalah ujian harta. Ujian ketiga adalah ujian ilmu. Dan ujian keempat adalah ujian kekuasaan. Kalau kita bertakwa hari ini dengan cara sholat, dengan cara membaca Al-Quran, mengantarkan anak-anak kita ke pesantren, membeli buku dan membeli mushaf untuk masjid ini, berbuat baik kepada sesamanya, berusaha sekuat tenaga takwa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidupkan agama, kita laksanakan agama, dan kita perjuangkan agama. Begitu Allah menguji kita dengan harta, banyak maupun sedikitnya, dia tidak akan menjauhkan kita. Begitu Allah tambah amanah kepada kita, anak, cucu, orang-orang yang kita pimpin, perusahaan membesar dan segala macam, maka kita akan terus belajar dan tidak akan terpengaruh. Begitu kekuasaan oleh Allah dititipkan pada kita, kekuasaan itu tidak akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas itu rentang takwa, dan sejauh itu kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah harapullah kita yang bersungguh-sungguh bertakwa itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita menghadap Allah dalam keadaan berserah diri, atau dalam bahasa dan ucapannya Nabi Yusuf alaihissalam, qad mannallahu alaina. Allah telah memberikan banyak karunia kepada kita.
Innahu may yattaqi wa yasbir. Kalau kita bertakwa dan bersabar menunggu buah takwa dari Allah Subhanahu wa taala, innahu la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan-perbuatan baik orang-orang yang bertakwa. Allah akan perlihatkan di dunia dan di akhirat nanti. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada khutbah yang kedua kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling harus sering kita minta, mudah-mudahan kita semakin bisa bertakwa kepada Allah dengan lebih baik dari waktu ke waktu di seluruh bidang kehidupan dan medan kehidupan. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan akhir kehidupan yang husnul khotimah. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada diri kami seluruhnya kesanggupannya untuk bertakwa kepada Engkau ya Allah dengan sebenar-benar takwa. Oleh karenanya sucikan dan bersihkan diri kami sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya. Ya Allah, hanya Engkaulah yang bisa menyucikan dan membersihkan kami. Engkaulah pemilik dan pelindungnya ya Allah. Ya Allah, lindungnya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami seluruhnya. Ampunilah dosa ayah dan ibu kami. Ya Allah, kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi dan membesarkan kami sejak kecil. Berikanlah ampunan-Mu ya Allah kepada segenap saudara kami seiman yang masih ada bersama kami atau yang telah mendahului kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada semua hamba-Mu yang berjuang menolong dan membela agama-Mu. Dan siapapun yang bermaksud untuk menodai kehormatan agama-Mu dan melemahkan agama dan umat-Mu, maka lemahkanlah kekuatan mereka ya Allah. Rabbana afri alaina sabara wa tawaffana muslimin. Berikanlah kepada kami seluruhnya ya Allah kesabaran untuk mengabdikan hidup ini sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Untuk bertakwa kepada Engkau dengan sebenar-benar takwa ya Allah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan berserah diri kepada-Mu. Wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ma yazidkum wa la dzikrullahi akbar.